Shalom jemaat yang terkasih, kembali lagi dalam renungan tekad temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Engkau terus menyapa kami dalam kasih dan kebenaran-Mu. Di dalam hadirat-Mu kami masuk Tuhan. Kami merindukan suara itu berbicara kepada kami, membisikkan kepada kami tentang kebenaran yang Kau mau nyatakan, dan ingin kami memahaminya Tuhan. Tuhan, tolonglah kami melalui urapan dari Roh Kudus yang menolong kami dapat memahami firman-Mu yang kadang-kadang sulit bagi kami untuk memahaminya. Tuhan, tolong kami, berbicaralah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Bacaan hari ini terambil dari Hosea 14 ayat yang pertama. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Setiap orang tua tentu akan selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk anak-anaknya. Sekalipun anak-anaknya seringkali berbuat kesalahan, yang namanya orang tua pasti akan selalu memberi maaf. Hosea 14 adalah catatan terakhir dari kitab Hosea. Bagian ini sering disebut dengan grace in the end. Karena sekalipun Israel terus-menerus berdosa, dan Allah berulang kali menghukum bahkan semakin lama semakin dahsyat, yang memuncak pada penghancuran kerajaan utara oleh Asyur, dan pembuangan Yehuda ke Babel. Ujungnya adalah pengampunan dan pemulihan umat. Anugerah Allah tetap dinyatakan setelah hukuman dahsyat dijatuhkan. Ayat 2-10 ini merupakan panggilan pertobatan. Israel tidak dapat menyelamatkan diri sendiri ataupun berharap pada pihak lain. Berhala atau dewa-dewi bangsa lain tidak dapat menolong mereka. Hanya Allah yang dapat memulihkan keadaan itu. Namun mereka merendahkan diri kepadanya. Karena pada dasarnya Allah mengasihi mereka. Penghukuman keras bukan untuk membinasakan, melainkan untuk membawa mereka kembali kepadanya. Pemulihan Tuhan digambarkan seperti penyuburan kembali tanah pertanian mereka yang dulu tandus. Mereka akan bertumbuh dan berbuah dan berbunga. Ketika mereka hidup menjauh dari dosa dan mendekat kepada Tuhan, mereka akan berbahagia dan sukses dengan menghasilkan buah yang berkenan kepada Tuhan. Itulah yang akan dialami Israel saat mereka mengalami pemulihan. Biarlah kita selalu meminta hikmat Tuhan untuk mengerti pesan Allah dalam hidup ini, sehingga kita dapat memperbaiki diri kita. Hari ini adakah keinginan, kemauan, jiwa yang memberontak dan tidak tunduk kepada Tuhan? Jika ada, buanglah semua keinginan yang memberontak itu. Mulailah hidup dengan takut akan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena sesungguhnya masih ada harapan. Karena sesungguhnya anugerah itu tetap ada untuk kami yang sungguh-sungguh setia mau bertobat dan mau berbalik kepadamu. Tuhan, tidak mudah untuk tetap di jalan pertobatan, tapi anugerah dan kekuatan, kemenangan yang dari Tuhan Kau nyatakan bagi kami. Oleh sebab itu kami tidak takut berjalan di dalam perjalanan iman ini, perjalanan peperangan ini, karena ada Tuhan yang selalu menolong kami. Mampukan kami Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat melakukan kebenaran Allah yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.